Berikut alur cerita film Dusun Mayit 2025 secara singkat. Kelompok 4 mahasiswa, Aryo, Nita, Raka dan Yuni memutuskan naik ke Gunung Welirang untuk merayakan kelulusan mereka. Awalnya seru-seruan, tapi suasana berubah drastis ketika Nita tanpa sengaja menendang sesajen di jalur pendakian dan mulai berperilaku aneh. Ketika mencoba turun, mereka tersesat dan malah masuk ke sebuah pasar gaib di kaki gunung, gerbang ke dimensi lain. Dari sana, mereka dibawa ke sebuah desa misterius yang disebut Dusun Mayit, tempat yang tak tercatat di peta manusia. Di dusun itu mereka disambut oleh pesta rakyat yang aneh, sosok kakek tua dengan anjing-anjing liar, dan makhluk-makhluk mistis yang mengurung mereka dalam mimpi buruk. Mereka harus melawan teror, mencari jalan pulang, dan menyadari bahwa langkah mereka telah membuka sesuatu yang tak bisa ditutup. Film ini mengangkat unsur teror alam gaib, rasa bersalah karena pelanggaran, dan petualangan yang berujung mimpi buruk cocok buat lo yang siap deg-degan di akhir tahun. Berikut beberapa pemeran pendukung Dusun Mayit 2025, beserta karakter dan profil singkat mereka. Amanda Manopo sebagai Yuni, salah satu pendaki yang ikut ke gunung dan kemudian terjerat misteri dusun yang tak tercatat di peta. Ersha Aurelia sebagai Nita, sahabat Yuni yang memicu kejadian setelah melakukan pelanggaran terhadap sesajen di jalur pendakian. Fahad Haidra sebagai Aryo, salah satu anggota kelompok pendaki yang awalnya antusias namun kemudian menghadapi teror supranatural. Randy Martin sebagai Raka, anggota tim yang skeptis terhadap hal mistis, tapi akhirnya tidak bisa menghindar dari kenyataan mengerikan yang menanti mereka. Nini Kurnia, tercantum dalam daftar pemain publik sebagai pemeran pendukung tambahan dalam film ini. Bah Surop karakter, seorang kakek misterius yang memberi petunjuk tentang dusun gaib, Dusun Mayit. Itulah para pemain beserta karakternya yang akan meramaikan bioskop di akhir tahun ini. Terus, jadi kita naik gunung? Gua sama Raka gak bakal biarin lo jadi nyamuk. Gue mau ngajak Yuni kok. Plot twist di film Dusun Mayit 2025 lumayan bikin merinding dan mikir dua kali. Ternyata, Dusun Mayit bukan tempat nyata di dunia manusia. Desa itu adalah dimensi antara hidup dan mati, semacam ruang penebusan dosa untuk mereka yang sudah melanggar aturan alam. Saat kelompok pendaki masuk ke sana, mereka sebenarnya sudah mati tanpa sadar karena longsor di gunung setelah menendang sesajen. Semua kejadian aneh dari pesta rakyat sampai makhluk tanpa wajah adalah bentuk ritual penyambutan arwah baru. Kakek tua yang mereka temui ternyata penjaga gerbang antara dunia hidup dan arwah, bukan manusia. Di akhir film, cuma Yuni Amanda Manopo yang tersadar dan berusaha keluar dari dusun itu. Tapi twist terakhir, saat dia bangun di dunia nyata, ada bekas tanah merah di tangannya, tanda kalau mungkin dia belum benar-benar kembali dari Dusun Mayit. Jadi, endingnya ngegantung dan mind-blowing, ngebuat penonton mikir, sebenarnya siapa yang masih hidup dan siapa yang udah mati. Film Dusun Mayit 2025 ngasih cerita kompleks yang bukan cuma soal teror mistis, tapi juga soal rasa bersalah, karma, dan batas antara hidup serta mati. Ceritanya berawal dari 4 mahasiswa, Yuni, Nita, Aryo, dan Raka yang naik ke Gunung Welirang buat healing setelah wisuda. Mereka ceroboh, nendang sesajen, dan merusak tempat sakral tanpa sadar udah manggil sesuatu. Di tengah kabut tebal, mereka malah nyasar ke Dusun Mayit, desa yang gak ada di peta manapun tapi berisi warga yang selalu tersenyum aneh dan ngadain pesta setiap malam. Awalnya, dusun itu terlihat damai, makanan melimpah, orang-orang ramah, dan gak ada sinyal HP klasik. Tapi makin lama, mereka sadar semua penghuni dusun gak punya bayangan dan aroma tubuh mereka kayak tanah basah. Satu persatu anggota kelompok mulai berperilaku aneh. Nita jadi pendiam dan matanya sering hitam pekat, Raka mulai dengar bisikan aneh, sementara Aryo mulai ngeliat sosok mayat hidup yang terus manggil namanya. Yuni berusaha kabur, tapi jalan keluar selalu muter di tempat sama. Sampai akhirnya, dia nemuin kuburan tua dengan nisan nama mereka berempat. Dari situ kebongkar fakta pahit, mereka sebenarnya udah mati di longsoran gunung setelah insiden sesajen, dan Dusun Mayit adalah alam penantian jiwa berdosa. Kakek tua yang mereka anggap warga dusun ternyata dan yang penjaga gerbang arwah, yang cuma bisa melepaskan satu jiwa yang benar-benar menyesali dosanya.
Yumi, dengan penuh ketakutan, berdoa dan mengakui semua kesalahannya hingga dia terbangun di dunia nyata sendirian. Tapi akhir film nunjukin dia lihat bayangan Raka di kaca mobil, senyum samar, seolah ngingetin kalau jiwanya belum sepenuhnya kembali ke dunia hidup. Jadi, film ini nggak cuma horor tapi juga tragedi spiritual dengan nuansa psikologis dan mistis yang nyatu rapat banget.